Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan Bu Ella dalam belajar virtual. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan semoga Allah mempermudah kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Dan bagi kalian yang tidak bisa menyaksikan video pembelajaran ini, boleh kalian konfirmasi melalui WhatsApp ke wali kelas kalian masing-masing ya. Boleh ke Bu Ella dan juga ke Pak Miftah. Dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan rutinitas pagi kalian seperti sholat subuh, sholat duha, mengaji qiraati, hafalan tahfiz, sarapan, membantu orang tua, dan juga mandi. Dan yang paling penting, kalian harus menyiapkan buku pelajaran kalian dan alat tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran ini. Untuk materi kali ini kita masih berada di tema 3 dan sudah berada di subtema 2 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, tepatnya di pembelajaran ketiga dan keempat. Quote of the day, jadilah yang terbaik di mata Allah, jadilah yang terburuk di mata sendiri, jadilah sederhana di mata manusia. Untuk tujuan pembelajaran, muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan PKN. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian pasti sudah mengetahui mana saja hewan peliharaan dan mana saja hewan liar. Nah, sekarang lihatlah gambar di depan kalian, amati gambar-gambar hewan berikut. Pernahkah kamu mengamati gerakan hewan tersebut saat bergerak? Sekarang tugas kamu adalah tuliskan nama hewan dan gerakannya pada tabel pilihan berikut ini. Kalian bisa masukkan untuk hewan melompat, melata, terbang, berenang, dan merayap. Bagaimana caranya? Kalian boleh komen di bawah channel YouTube ini ya. Nah anak-anak, setiap jenis hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda. Bagian tubuh tersebut memiliki fungsi yang berbeda pula. Hewan yang hidup di darat memiliki bagian tubuh yang berbeda dengan hewan yang hidup di air. Sekarang kita akan mempelajari bagian tubuh hewan darat, hewan air, dan hewan yang dapat terbang. Lihatlah gambar hewan apakah ini? Betul, ini adalah gambar kucing. Perhatikan gambar kucing berikut ini. Seluruh bagian tubuh kucing ditutupi oleh rambut. Kalian bisa lihat di situ ada bagian kepala, bagian kaki, bagian ekor, bagian badan. Nah, ini semuanya adalah bagian tubuh kucing. Untuk bagian kepala, terdapat mata, telinga, hidung, mulut, dan kumis. Untuk bagian badan, terdapat dada, perut, pinggul, dan punggung. Untuk bagian kaki, kucing memiliki 4 kaki. Kaki berguna untuk berjalan dan berlari. Pada setiap kaki terdapat jari dan kuku tajam yang disebut juga cakar. Cakar berguna untuk menerkam dan mencengkram mangsa. Dan untuk bagian ekor, kucing memiliki ekor yang terdapat pada bagian belakang tubuhnya. Ekor berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua adalah burung. Tubuh burung terdiri atas kepala, badan, kaki, sayap, dan ekor. Untuk bagian kepala burung, pada bagian kepala terdapat mata, telinga, hidung, dan paruh. Yang berbeda adalah paruh. Paruh ini berguna untuk mengambil makanan. Bentuk paruh setiap burung berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Untuk bagian badan, badan burung ditutupi oleh bulu yang ringan tetapi kuat. Bulu dapat melindungi burung dari udara dingin. Dan untuk kaki dan sayap merupakan alat gerak burung. Burung memiliki 2 kaki dan 2 sayap. Kaki berguna untuk berjalan dan mengambil makanan. Sayap berguna untuk terbang. Dan untuk ekor, ekor burung terdapat pada bagian belakang tubuh. Ekor berguna untuk mengemudi ketika burung terbang. Binatang selanjutnya adalah ikan. Ikan adalah binatang yang hidup di air. Tubuh ikan terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, untuk bagian kepala, pada bagian kepala terdapat mulut, mata, dan insang. Mulut berguna untuk makan, mata berguna untuk melihat, dan insang berguna untuk bernapas. Untuk bagian badan, badan ikan ditutupi oleh sisik. Sisik berguna untuk melindungi tubuh. Dan pada bagian punggung, dada dan perut terdapat sirip. Sirip berguna untuk berenang. Dan untuk bagian ekor ikan, pada bagian ekor terdapat sirip ekor.
Sirip ekor berguna sebagai alat kemudi ketika ikan berenang. Nah, anak-anak, pastinya setelah kalian menyimak video penjelasan tadi, kalian pasti akan menemukan persamaan dan perbedaan pada bagian tubuh kucing, burung maupun ikan. Entah itu bentuk tubuhnya yang berbeda ataupun kalian akan menemukan fungsi bagian tubuh yang sama pada ketiga hewan tersebut. Apakah kamu masih ingat gambar-gambar hewan liar yang terancam punah pada pembelajaran pertama? Hewan liar dapat dijinakkan namun tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Suatu saat sifat liarnya akan muncul, terutama jika hewan tersebut merasa terdesak. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu untuk buku tematik di halaman 70, judulnya Harimau Mengamuk Karena Terpojok. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca mengenai harimau mengamuk karena terpojok, pastinya kita juga sudah mengetahui bahwa hewan merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak untuk hidup bebas di alam. Oleh karena itu, kamu berkewajiban menjaga kelangsungan hidup hewan agar tidak punah. Beberapa spesies hewan telah punah karena perburuan liar dan kerusakan habitatnya. Kerusakan habitat seperti pembakaran hutan membuat hewan kehilangan rumahnya, sehingga hewan yang kehilangan rumahnya masuk ke pemukiman penduduk untuk mencari makan. Itulah dampak atau akibat apabila masyarakat tidak melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan. Apapun alasannya, menebang dan memburu binatang secara liar itu dilarang oleh negara. Kita sebagai manusia yang berakal dan berilmu hendaknya melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan. Adapun contoh sederhana perlakuan kita terhadap hewan: 1. Memberi tempat mereka berlindung, 2. Memberi makan yang cukup, dan 3. Menjaga kesehatan hewan. Dan begitu banyak manfaat apabila kita melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Contohnya seperti hewan-hewan langka tidak punah, kemudian lingkungan masyarakat menjadi aman dan tenang, dan 3. Pasti akan mendatangkan keuntungan. Baiklah anak-anak, itulah mengenai hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Nah, untuk tugasnya adalah baiklah anak-anak, dan untuk kesimpulan pelajaran kita pada materi kali ini adalah untuk kesimpulan pada materi pembelajaran kita hari ini yaitu setiap jenis hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda. Bagian tubuh tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Hewan yang hidup di darat memiliki bagian tubuh yang berbeda dengan hewan yang hidup di air. Contohnya seperti kucing, burung, dan ikan. Hewan merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak untuk hidup bebas di alam. Oleh karena itu, kamu berkewajiban menjaga kelangsungan hidup hewan agar tidak punah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan-hewan tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana dengan materi kali ini? Sangat menyenangkan, bukan? Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Ella sampaikan ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya kalian kerjakan. Setelah itu kalian foto dan kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Dan untuk materi selanjutnya kita akan bertemu masih di materi mengenai hewan, yaitu khususnya kategori hewan berdasarkan habitatnya. Baiklah, itu saja pesan dari Bu Ella. Jangan pernah lelah dalam mencari ilmu dan tetap semangat untuk belajar virtualnya ya.